Nah, pas keluar tunas, kita lihat tunasnya keluar dari atas kawinan atau di bawah kawinan. Hari ini dari kawinan kita ukur 1, 2, 3. Dari kawinan 1 cm sampai 2 cm aja nih lur, muter ini muter. Jadi nanti pohonnya nggak miring lagi. Tapi kalau terkena sinar mataharinya super royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo ya, langsung aja ya. Kali ini saya mau ya berbagi tip lah dalam membeli bibit pohon durian khususnya ya. Biar teman-teman nanti nggak salah beli gitu kan. Namanya orang jualan kadang gimana caranya barang bisa keluar. Tapi nggak mau ambil risiko, malah risiko ditanggung sama konsumen ya, karena mungkin penjualnya kurang tahu cara menanganinya. Ini seperti itu. Pada dasarnya bibit semua bagus lah, tergantung perawatannya, tapi kan ada trik-triknya tertentu. Jadi gini lur, kalau kita beli pohon ukuran udah lebih dari 1,5 meter dan pohonnya masih miring ya, belum lurus nih, ini kan udah lurus nih. Nah ini kan udah lurus ya, 1 meter itu batangnya udah lurus. Lah kalau udah nyampe 1,5 meter 2 meter batangnya masih miring, ini untuk pertumbuhannya sangat lambat. Apalagi kalau batangnya udah tua seperti ini nih, ya kan? Batangnya udah tua seperti ini untuk perkembangannya sangat lambat. Tapi kalau kita tahu triknya, yang pohon seperti ini kalau kita tanam ini bisa mengalahin bibit yang modelnya seperti ini, yang udah bagus, yang modelnya seperti ini. Yang ini bisa kalah sama yang ini pertumbuhannya, tapi prosesnya lebih panjang. Kalau pohon yang seperti ini kita tanam di usia 3 bulan itu udah kelihatan pertumbuhannya. Kalau yang pohon seperti ini di angka 6 bulan, tapi di usia 1,5 tahun yang pohon ini pasti kalah sama yang ini. Caranya gimana? Nih, kan itu pucuknya udah pada tua semua, jalur ya, udah pada tua semua. Apabila ditanam, pucuknya ini nggak bakal nambahin, paling nambahin ya paling 1 cm 2 cm, itu pun prosesnya lama. Tapi itu juga tumbuh, tapi nanti akan beriringan keluar tunas dari samping, itu udah pasti. Kalau batang utamanya udah tua kayak gini kecil. Nah ini contohnya, nah, pasti nanti akan beriringan keluar tunas seperti ini. Nah, pas keluar tunas, kita lihat tunasnya keluar dari atas kawinan atau di bawah kawinan. Kalau keluarnya di bawah kawinan, otomatis sudah dari biji, berarti harus dibuang. Nah, ini kan di atas kawinan nih, ini bagus. Nah, nanti yang batang utamanya, yang ini, kita buang, kita numbuhin yang ini. Nih, lihat pohonnya. Lebih cakep kan daripada yang kita beli udah pohon udah cakep. Lah, yang kayak gini, nanti ngejar pohon yang udah bagus tuh, yang seperti itu. Nanti ngejar yang ininya, pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bagus perbatangannya. Ini kalau dibiarin pasti keluar sendiri. Banyak contohnya ini, ya kan? Karena udah mentok, udah gak ada pertumbuhan. Si batang ininya udah terlalu tua, udah terlalu lama di polybag, udah kayak gini. Jadi pertumbuhan pucuknya ini tuh lama pisan. Nah, akhirnya pasti keluar sirung dari sini, karena di sini yang ibarat proteinnya masih banyak ini di sini ya. Vitamin dari pohonnya ini ngumpul di sini, jadinya ini keluar tunas. Nah, nanti kita pelihara tunasnya. Lah, cara yang ini kalau kita ini ya, nanti kayak keluar tunas sendiri. Tapi kalau kepengen cepet caranya, ya lur, begitu kita tanam sebulan, pohon yang modelnya seperti ini nih, yang modelnya seperti ini, udah kita tanam sebulan, kita ukur nih. Dari ini yang ini aja nih. Dari kawinan kita ukur 1, 2, 3. Dari kawinan ya, kita dicoak di sini lur, kayak nyangkok, dibuletin di sini nih, kayak nyangkok. Cukup 2 cm aja nih, cukup 2 cm di sini nih, cukup 2 cm nih, kayak nyangkok, cukup 2 cm nih. Saya nggak bawa cutter sih, kayak nyangkok, dikerik, otomatis ya. Nanti di sini akan cepat keluar, di sini akan cepat keluar yang di sini. Nanti jadi seperti ini tumbuhnya. Ini yang udah saya potong, ini contohnya yang udah saya potong ya lur ya. Ini contoh yang udah saya potong. Nih, ini contoh yang udah saya potong.
ya. Saya numbuhin yang baru lagi. Ini hasilnya sangat bagus, memuaskan. Ini satu lagi, ini yang udah saya potong, ya. Ini, ya. Ini yang udah saya potong. Nah ini nih, ini calon bagus lagi nih. Itu nggak bakal tumbuh kalau ditanam di tanah, lama luar biasa. Tapi nanti dominan yang ini nih. Nah, nanti kita numbuhin yang ini jadi batang utama, nanti yang ini dibuang. Kalau kepengen cepet ini tumbuhnya, yang ininya kita geret di sini nih. Kayak nyangkok 3 jengkal aja nih, 3 jengkal atau 1 meter. Kalau pohonnya udah nyampe 2 meter ya 1 meter separuhnya. Kita kayak nyangkok. Pokoknya minimal 60 cm lah dari kawinan ini, kita 60 cm nih. Ukur. Kita kayak nyangkok nih 2 cm aja nih, dibuletin. Dibuletin. Kalau males ya diikat pakai kawat. Seret gitu. Cepet, yang penting kulitnya sampai kena, sampai tembus. Nanti keluar dari sini. Tapi kalau pohon yang udah tua, udah ditanam, kita pakai kawat kayak gini, malah bisa keluarnya buah. Intinya gitu. Kalau ini cara bikin batang primer, itu caranya seperti itu, Lur. Nanti saya cari pisau ya, Lur, ya, buat contoh. Soalnya saya sendiri jadinya susah nyontohin ya. Nanti ya. Lah, caranya dikeret kayak gini ya, Lur, ya. Kira-kira bisa ngeretnya ya, punya gambaran ya, Lur, ya. Ngeretnya kayak gini ya. Soalnya saya sendiri udah jadi nggak bisa ngeliatin cara ngeretnya ini. Saya nyangkok ini cuma 1 cm sampai 2 cm aja nih, Lur, muter. Lah ini biasanya nanti keluar sirungnya, keluar tunasnya itu lebih dari 1, kadang bisa 4, kadang bisa 5. Nah nanti kita pilih salah satu yang paling subur, yang paling cepat tinggi itu yang mana, itu yang nanti kita jadikan batang utama. Contohnya seperti ini nih, ya kan. Nah ini kan nih keluar 2 ya, ini 1, ini 2, ini kan. Nah ini kan yang paling subur nih, ini yang paling subur. 3 nih, keluar 3 sama ini yang ini nih, ya kan. Nah yang paling subur yang mana, nanti kita lihat. Kalau yang paling subur yang ini berarti kita gedein yang ini, caranya gitu, Lur. Terus kapan pemotongannya? Pemotongannya biasanya itu di ketinggian 60 cm, ini sirungnya udah 60 cm, itu biasanya udah ada yang bisa dipotong dan ada yang belum. Tapi lebih penting lagi berpatokan daun yang paling bawah ya, daun yang paling bawah itu harus sudah dalam keadaan tua, itu kalau mau dipotong. Soalnya kalau daun yang bawah masih muda nanti dipotong, itu malah yang ada malah nanti layu. Soalnya daun muda belum bisa untuk membantu fotosintesis secara maksimal buat menuhin kebutuhannya si akar. Jadi dipotongnya saat yang ini sudah tua. Li, guntingnya mana, Li? Ya potong sekalian, Li, ya, Li. No, ya, Li. Nah ini mau saya potong sekalian ya, ini ya, potong. Soalnya ini udah tua nih, ya kan. Ini udah bisa dipotong. Ininya patokannya daun yang paling bawah itu udah tua, syukur-syukur 2 tingkat lah. Ini kan 2 tingkat nih, 1, 2, 3, 2 tingkat nih, itu baru bisa dipotong. Nah potong ini BG, kita potong tak. Nah kalau gini udah dipotong, nanti pohonnya cakep. Kalau bisa ditaruh di tempat matahari yang full, itu nanti pohonnya biar roset, jadi nanti pohonnya nggak miring lagi. Tapi kalau terkena sinar mataharinya separuh ya nanti miring lagi. Nah ini kan tuh kondisi pohonnya cakep. Lah yang pohon ini nanti ngalahin pohon yang ini nih, yang udah bagus, isinya kayak gini. Soalnya pada dasarnya pohon yang itu karena lebih tua, intinya gitu, Lur. Nah ini belum nih, ini keret beli tanyen dah di dia, tanyen di dia ta. Pakai gitu atas gitu, Bay. Lah gitu. Tuh pakai ini juga bisa ya, tuh. Lah pakai ini juga bisa ya. Nah ini maning ta. Nah pakai ini juga bisa ya, tuh. Cuma diputer-puter aja kayak gini nih. Nah nanti pasti keluar di sini ya, pasti keluar di sini. Ini kunci yang paling awal ya, Lur, ya, untuk menemukan pohon yang pada masanya berbuah itu bisa berbuah. Soalnya kalau kita nggak tahu tahapan-tahapan seperti ini dari awal tanam, nanti pas ditanam itu kadang pohonnya bisa jadi keluar batang primernya, bisa ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu yang saya temui. Nah apabila pohon udah sampai batang primernya lebih dari 1, itu untuk fase kegeneratif, fase pembuahan itu sangat susah, Lur. Itu menurut saya. Apalagi kalau batang primernya yang 1 udah tua, yang satunya belum, itu untuk dibuahin itu sangat susah.
Makanya gimana caranya si pohon ini kalau emang udah waktunya berbuah, ya berbuah. Ya ini cara penanganan yang paling pertama, paling sederhana. Ngomongin pupuk mah gampang. Pupuk kalau pohonnya emang belum berpotensi untuk berbuah, ya dipupuk kayak gimana pun nggak bakal berbuah, lur. Ini adalah kunci, intinya gitu, lur. Di video saya sebelumnya udah ada itu, lur, yang pohon batang primernya sampai 3 itu ada itu. Ya dari saya cukup sekian ya, lur ya. Semoga pengalaman saya bermanfaat buat sedulur-sedulur semua ya, lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang macul. Jangan lupa ngopi ya, lur ya, biar kita hidup tidak sepanang